And begin. Those legs come straight up over your hips. Drop your left leg out first, then two more. 1 and 2. Go ahead and let those legs relax. And begin. Crunch up and try to rotate those shoulders sideways. You want to try to get both those shoulders off the ground as best you can. Nice tight squeeze, reaching the abs. Nice tight squeeze. Keep those abs contracted. And there's your last one right there. Go ahead and let it relax. Next one is going to be the Pilates side hip raise. Almost done. Just one more. And let it relax. And begin. Bring that hip up nice and high. Same thing, you're going to try to pull that right shoulder down towards that right hip. Get a nice tight squeeze in that oblique. And let that hip drop back down, but don't completely touch. Keep a little bit of a hover. Almost done. Just got one more. And begin. Lean back, keep that chest nice and straight. You want a nice straight line through that torso. Rotating left to right as far as you can. It's more about range of motion than it is about how fast you can do it. Now for the easier version, you can keep your feet on the ground just like we're doing here. Almost done. And let it relax. Alright, move. And begin. Get those legs up there nice and high. Straight up. Don't let them come over top of your stomach. You want them right on top of those hips. Crunch up like you would with a regular crunch, but instead of forward, you want to go straight up like you're trying to touch those toes. The higher you get up towards those toes, the more those abs are going to have to work. Almost done. Just one more. And let it relax. And begin. Go ahead and get up in that push-up position. Nice straight line from your shoulder all the way down to your ankle. Alternating legs, lifting one then the other. Try to keep those hips as stationary as possible. Almost done. Just one more on each side. And begin. Bring those hips up nice and high off the ground. You want to try to keep a nice straight line from that shoulder all the way down to that ankle. Then alternate those legs, trying to keep those hips up nice and high. Trying to not to let them swing left to right as you switch those legs. One. And let those hips drop. And begin. Those knees come up to that tabletop position. 90-degree on that knee, 90-degree on that hip. Make sure that knee is directly above that hip joint, doesn't come in any further over top of that stomach. Then nice and slow, alternate those legs. We're almost done, just a few more repetitions. And there's your last one right there. And go ahead and let it relax. And begin. Come up onto that tailbone. Tuck those knees in nice and close to your chest as you crunch forward. And then lean back, nice straight back as you kick those legs out away from you. Those hands back behind you, there for a little bit of support. If you want to make this exercise more difficult, 2 left. And let it relax. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis.
Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Anda menderita asam urat? Ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan produk kita yang bernama V4Life, atau orang sering menyebutnya sebagai V4Live, yaitu kepanjangan dari Fit for Our Life atau Fiber for Our Life. Ya. Produk ini sangat bagus sekali sebagai produk nutrisi dan sekaligus memberikan kesehatan ke dalam kehidupan kita, khususnya di saluran pencernaan. Kenapa? Karena semua makanan yang kita serap akan bermuara dan diserap oleh saluran pencernaan. Bisa kita bayangkan, kalau saluran pencernaan kita kotor, saluran pencernaan kita berkerak penuh dengan toksin, tentulah yang mengalir ke dalam peredaran darah kita akan sangat buruk kualitasnya. Demikian juga, kalau apa yang kita makan itu kurang nutrisi dan tidak terpenuhkan oleh kebutuhan tubuh kita sendiri, maka tubuh kita akan tidak baik metabolismenya. Kinerjanya akan tidak maksimal. Daya tahan tubuh kita akan menurun. Dan produk V4Life ini komposisinya sangat lengkap, disertai dengan enzim, probiotik, prebiotik, dan antioksidan tingkat tinggi yaitu goji berry. Kemudian juga kami lengkapi dengan ekstrak buah-buahan, mineral-mineral yang sangat banyak, dan juga vitamin-vitamin. Kesempatan siang hari ini yang lebih penting lagi, kami akan mencoba memberikan ilustrasi bagaimana V4Life ini bekerja di dalam tubuh kita. 2 buah gelas ini saya isi dengan air seperti ini. Baik. Kemudian kita tahu bahwa tubuh kita sebagian besar terdiri dari H2O, ya, terdiri dari air. Air sangat penting sekali dikonsumsi oleh tubuh kita. Tapi manakala kita makan makanan sesuatu dengan gaya hidup modern sekarang, goreng-gorengan, roti, kue, makanan junk food, makanan fast food yang sangat banyak sekali beredar di masyarakat dewasa ini, dan tentu rasanya sangat enak. Dan tentu juga kita sangat menggemari dan sering kita dan anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan demikian. Anda tahu akibatnya? Banyak sekali lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita. Dia akan menempel di dalam dinding pembuluh darah, tapi sebelum itu dia akan terfilter, akan menumpuk di organ kita yang bernama lever. Oleh sebab itu tubuh kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun akan semakin lemah. Kondisi lever kita akan semakin menurun, dan itu akan memperburuk metabolisme kita dan membuat kita mengalami penyakit-penyakit kronis. Bisa diabetes, bisa kolesterol, dimulaikan dengan darah tinggi, trigliserid, sampai berujung kepada keluhan jantung. Ya, baik, ilustrasinya seperti demikian. Ini adalah minyak goreng
yang saya masukkan di dalam 2 buah gelas ini yang sudah terisi dengan air. Ya, saya isi secukupnya. Dan seperti kita tahu, minyak dengan air tentu akan terpisah. Ya, yang minyak akan mengambang di atas dan air akan ada di bawahnya. Ya, kita lihat minyak akan ada di atasnya. Ya. Nah, minyak-minyak kolesterol ini yang tidak terurai oleh tubuh senantiasa akan ada dan tinggal di dalam tubuh kita, ya, dan dia akan disaring oleh organ kita yang bernama liver, ya. Dan di sini sebagai ilustrasi saya akan berikan tepung bubuk. Ini adalah tepung terigu, ya. Seperti kita tahu tepung terigu banyak digunakan sebagai bahan pembuat kue, roti, mie dan berbagai hal lainnya. Dan saya mencoba menaburkan tepung bubuk ini di atas cairan yang air tadi yang sudah saya isi dengan minyak. Dan Anda semua bisa melihat seperti di tayangan berikut ini. Ya, saya akan berikan seperti ini ilustrasinya. Dan kemudian di samping saya akan berikan 1 bubuk Vivorlift. Saya buka dan Vivorliftnya saya masukkan ke samping. Dengan cara yang sama. Saya masukkan bubuk Vivorlift ini. Reaksinya yang terjadi. Dengan cepat lemak yang ada di atas permukaan air akan terikat oleh bubuk dari Vivorlift, ya. Demikian pula kalau kita mengkonsumsi produk Vivorlife setiap hari, maka lemak yang tidak terurai oleh tubuh kita akan terikat dan akan diuraikan, akan dibuang melalui feses, melalui buang air besar setiap hari. Anda bisa lihat perbedaannya antara air yang kami isi dengan minyak dan tepung terigu. Di kiri adalah air yang kami isi dengan minyak dan produk Vivorlife. Ya, Anda bisa lihat di sini bedanya. Meskipun air yang sudah kami isi dengan minyak dan tepung terigu, mereka juga turun ke bawah gumpalan-gumpalannya, tapi tetaplah minyaknya tetap berada di bagian atas. Baik, Anda juga bisa melihat lemak di gelas sebelah kiri di mana berisi Vivorlife, hampir semua terikat oleh Vivorlife dan turun ke bawah, dan tentu ini menggambarkan pembuangan daripada semua lemak yang tidak terurai dalam tubuh kita ke saluran pencernaan dan dibuang sebagai feses, ya, atau kotoran dalam buang air besar setiap kita, ya. Sedangkan di sebelah kanan minyak akan tetap mengambang di atas, dia tidak bisa terurai, ya. Jadi ini membuktikan Vivorlife sangat baik untuk memperbaiki saluran pencernaan dan tentu akan membuat kualitas darah kita akan menjadi lebih baik. Baik, rekan-rekan AB, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan pastikan kita sekeluarga mengkonsumsi produk Vivorlife. Sampai jumpa.